Pertama, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Maka di sini ada beberapa pendapat ulama yang dimaksud sesungguhnya perbuatan tergantung dengan niat itu apa? Ai kamalul amal. Sempurnanya perbuatan itu dengan niat. Itu pendapat pertama. Yang kedua, aisihatul amal, sempurnanya perbuatan itu, sahnya perbuatan itu dengan niat. Yang ketiga, wujudul amal bin niat. Innama wujudul amali bin niat. Perbuatan itu bisa terjadi itu tergantung niatnya. Kemudian bagian kedua, Nabi mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu mendapatkan manawa, sesuatu yang ia niatkan. Jadi di hadis ini mengajarkan kita bahwasanya niat itu sangat penting sekali. Niat yang sholihah, niat yang baik itu sangat penting sekali. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang sama-sama di masjid seperti ini nggih. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Di masjid seperti ini itu kadang-kadang sama-sama sholat, tapi terkadang karena niatnya beda. Yang satu niatnya banyak, yang satu niatnya sedikit, itu nanti pahalanya beda. Ada yang masuk masjid niatnya i'tikaf, ada lagi dia niat biar bisa menjaga pandangan mata dari maksiat, sebab kalau di luar maksiat banyak misalkan. Terus dia niat lagi, niat untuk apa? Menjauhi larangan Allah, niat untuk ini, untuk itu. Semakin banyak niat, maka di situ dia semakin dapat pahala yang banyak. Yeah. Niat yang baik itu sangat penting sekali. Karena yang didapatkan oleh seseorang itu nanti sesuai niatnya. Kadang-kadang ada perbuatan itu mubah. Mubah niku dilakukan tidak dapat pahala, ditinggal juga tidak dapat dosa. Itu mubah. Perbuatan mubah itu karena niat yang baik bisa jadi dapat pahala. Contoh mubah itu contohnya seperti kita makan minum, itu kan hukumnya mubah. Mau makan ya boleh, tidak makan ya tidak apa-apa. Tidak ada keterikatan pahala atau dosa. Itu hukum aslinya mubah. Makan itu bisa haram kalau makannya dari curian, itu perubahan hukum, tapi aslinya mubah. Makan itu hukumnya mubah. Tapi kalau diniati, saya niat makan agar kuat badan saya untuk ibadah, saya niat makan minum agar saya biar bisa seger ibadah, bisa kuat baca Quran. Nah itu nanti makan minumnya ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walhasil hadis ini sangat penting mengajarkan kita agar betul-betul memperbanyak niat-niat yang baik di dalam hati. Sebab keajaiban niat itu luar biasa. Orang tuh kalau punya niat baik itu keajaibannya luar biasa. Sampai-sampai Imam Junaid itu mengatakan kama qol man fataha niyatan sholihan fi nafsih fatahallahu alaihi sab'ina ababan min abwabit taufiq. Barang siapa yang membuka dalam dirinya satu niat soleh, satu niat baik, maka Allah akan membuka 70 pintu pertolongan, 70 pintu taufik. Wong nek niate apik niku delalah dikasih mudah oleh Allah, banyak pertolongan yang datang karena niat yang bagus, yang baik. Bahkan niat ini kalau betul-betul baik dan tulus karena Allah, itu ajaib. Sampai-sampai diceritakan di kitab tafsir
Ibnu Katsir itu dan di sebagian kitab-kitab yang lain itu diceritakan ulama itu meneliti Nabi Isa itu ada salah satunya sebab niat baik dari orang tuanya dulu. Ceritanya itu beliau dulu punya nenek. Nabi Isa kan bin Maryam binti Imron. Nah, Imron ini punya istri namanya Hannah. Hannah ini istrinya Imron. Dia lama tidak punya anak, kemudian pas mengandung seneng. Nah, ini orang udah lama tidak punya anak, tiba-tiba alhamdulillah dikasih momongan oleh Allah, ngandung, seneng. Kemudian dia nadar, ini nadar tulir dia ini nadar, ya Allah, akan kujadikan kandunganku ini, akan kuwakafkan, kujadikan orang yang berkhidmah kepadamu di Baitul Maqdis, muharraron, fataqabbal minni. Akan kujadikan dia muharrar. Muharrar itu orang yang fokus agama, berjuang untuk agama, terutama di Baitul Maqdis, di masjid saat itu, di masjid Palestina sana. Nanti kalau lahir ya Allah akan kujadikan orang yang melayani agamamu. Kalau saat ini nek lahir ya Allah tak jadino santri khusus belajar ilmu agama sampai dia jadi ulama sampai alim. Saya wakafkan untuk agama sudah, untuk anak saya yang ini. Ini Hannah seperti itu. Pas hamil dia niat anaknya nanti akan kuwakafkan untuk Allah, kujadikan pelayan agama di Baitul Masjid, di Baitul Maqdis Palestina. Akhirnya ketika Hannah istri Imron ini melahirkan, ternyata lahir seorang perempuan, yaitu Siti Maryam. Walaysa dzakaru kal untha. Ya Allah, aku nadar anakku kalau lahir tak jadikan pelayan agamamu di Baitul Masjid, dapat di Baitul Maqdis, di masjid, tapi dia perempuan. Kalau perempuan ya tidak bisa ya Allah. Ini udah lahir perempuan. Soalnya perempuan nanti ada repot, tidak bisa. Perempuan di masjid atau tidak bisa. Nanti kalau pas dia udur, ya, pas halangan, tidak bisa. Walaysa dzakaru kal untha. Secara fisik laki-laki sama perempuan itu enggak sama secara fisik. Tapi kalau kemuliaan banyak wanita-wanita yang mulia melampaui kaum lelaki banyak. Tapi secara fisik wanita itu kalah sama laki-laki fisiknya. Karena dia kalau halangan ya tidak boleh masuk masjid, haram. Walaysa dzakaru kal untha. Ya Allah, aku nadar tapi anakku malah lahir perempuan. Padahal aku niat, beliau ini niat baik, nanti kalau lahir tak jadikan pelayan untuk agama. Ternyata lahirnya perempuan. Wa inni samaituha Maryama wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku namai dia Maryam. Dan aku minta perlindungan kepadamu untuk anakku Maryam ini wa dzurriyyataha dan turunannya nanti dari minasyaitonir rajim, dari setan. Subhanallah, ketika Siti Maryam ini lahir, kemudian tumbuh jadi perempuan yang solihah. Karena niat orang tuanya itu seperti itu, solihah. Kemudian Siti Maryam ini dipilih oleh Allah menjadi salah satu manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai ayat atau tanda kebesarannya Allah. Siti Maryam itu hamil tanpa ayah, tanpa laki-laki. Hamil tanpa laki-laki yaitu Nabi Isa. Jadi percontohannya itu lengkap. Awal manusia diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, Nabi Adam. Allah Maha Mampu. Kemudian setelah Nabi Adam, ada manusia lahir tanpa ibu, yaitu Hawa, Siti Hawa. Itu lahir dari tulang rusuk Nabi Adam, tanpa ibu kan itu. Nabi Adam tanpa ayah ibu, Siti Hawa tanpa ibu, bisa. Yang terakhir tanpa ayah, cukup dengan ibu aja, Siti Maryam. Jadilah Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini adalah tanda kebesaran Allah
Dia adalah utusan Allah, manusia, bukan Tuhan, bukan juga anak Tuhan. Nah, hebat-hebatan, hebat Nabi Adam. Kalau dia Nabi Isa ini lahir tanpa ayah terus disebut anak Tuhan misalkan, maka yang lebih hebat Nabi Adam. Dia lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Oh, jos nih, lebih hebat lagi. Kalau memang jadi anak Tuhan, maka yang paling layak ya Nabi Adam. Tapi itu adalah tanda kebesaran Allah, itu maha mampu menciptakan manusia tanpa ayah ibu, Nabi Adam. Mampu menciptakan manusia tanpa ibu, yaitu Hawa. Mampu menciptakan manusia tanpa ayah, cukup dengan ibu, yaitu Nabi Isa. Nah, akhirnya Nabi Isa ini ketika pas lahir, singkat cerita, kaumnya ini gosipnya luar biasa. Maryam keturunannya Imron, orang-orang soleh, bahkan nabi-nabi itu ayahnya ke atas nabi-nabi. Kamu ini orang tuamu itu semuanya itu orang-orang soleh, kamu kok bisa hamil tanpa suami? Dikira berzina. Akhirnya singkat cerita disebutkan di Al-Quran surat Maryam itu jelas ya. Nabi Isa disuruh Siti Maryam menyuruh orang-orang itu untuk tanya sama bayinya. Mosok bayi kami tanya apa bisa ngomong? Langsung Nabi Isa pas dalam keadaan masih bayi itu ngomong, Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati, dan seterusnya. Nabi Isa ketika masih bayi itu jawab, aku adalah hambanya Allah, nanti aku akan besar, dijadikan nabi, dikasih kitab, dan aku disuruh oleh Allah untuk berbakti kepada ibuku. Akhirnya mereka wis diam semua. Yang semula nuduh zina, nuduhin, tapi ini ajaib, ada bayi yang bisa ngomong aku adalah tanda kebesaran Allah. Pas Nabi Isa masih bayi sudah seperti itu. Nah, ini ulama mengatakan Hannah ini nenek ibunya Maryam ya. Itu kan niat pas hamil itu niat anaknya nanti kalau lahir harapannya dia kan laki-laki, ternyata malah keluar perempuan. Secara logika kecewa. Secara manusiawi kan kecewa. Saya ini nadar ya Allah, anakku pengen tak jadikan perjuang agama, tapi kok perempuan. Tapi ternyata di balik itu Allah mempunyai rahasia yang luar biasa. Karena berkah niat baik daripada Hannah, akhirnya punya anak Maryam, seorang wanita yang solihah, dan Maryam ini punya anak Nabi Isa. Nah, kata ulama itu Nabi Isa ini dilahirkan oleh Allah, maksudnya diwujudkan oleh Allah, itu gara-gara niat baik daripada neneknya, yaitu Hannah. Niat baik, ternyata di awal kecewa, tapi ternyata setelah itu cucunya jadi Nabi Isa. Dan bahkan niat baiknya Hannah ini seakan-akan ibaratnya itu dirawat oleh Allah sampai sekarang. Nabi Isa itu sampai sekarang masih hidup, ditaruh oleh Allah di langit. Nanti kalau menjelang akhir zaman, ketika Dajjal keluar, Nabi Isa turun. Lihat bagaimana hebatnya niat yang baik itu sangat hebat sekali. Niatnya Hannah punya putra, ternyata ditukar oleh Allah punya cucu, dan cucunya itu abadi sampai hari kiamat nanti. Nabi Isa panjang umur, nanti akan turun membantu daripada Imam Mahdi dan membantu syariatnya Nabi SAW. Ini kata ulama, berkah niat dari seorang wanita yang solihah, yaitu Hannah. Karena itu Hannah ini umat Bani Israel zaman dulu. Nah, bagaimana kalau yang niat itu umatnya Nabi Muhammad? Kita ini umatnya Nabi, kalau sama umat terdahulu lebih mulia umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita punya niat yang baik, kalau yang ini wanita Bani Israel aja dikasih anugerah oleh Allah seperti itu, keturun niat baiknya sampai dirawat oleh Allah sampai cucunya jadi nabi, dan bahkan sampai panjang umur nanti akan membantu Imam Mahdi di akhir zaman. Bagaimana kalau umat Nabi Muhammad yang hatinya bersih, tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada benci terhadap sesama kaum muslimin, nggak ada curiga, kalau ada masalah ditabayun,
dia hatinya bersih dan niatnya soleh, niatnya solihah, niatnya bagus, maka apa yang akan diberikan oleh Allah? Tentunya jauh lebih besar. Tentunya akan sangat besar sekali anugerah dari Allah jika ada dari umat Muhammad yang punya niat baik yang betul-betul tulus dan bersih. Karena itu niat yang baik ini harus kita tanamkan di setiap kita berbuat sesuatu. Misal sekarang kita didik anak itu jangan sekedar, kebanyakan sekarang kan ngeten, zaman akhir punya anak, didik anak itu ujung-ujungnya nanti uang. Maksudnya pripun? Enak kamu sekolah tinggi S1, S2, S3. Nih. Biar apa? Oh, biar nanti kamu kalau besar kerjanya enak, dapat gaji besar. Jadi urusannya duit. Anak dididik dari dia kecil sampai dia S1 lulus kuliah itu didikan dari orang tuanya seakan-akan itu kamu dapat ijazah biar hidupmu enak, dapat gaji besar, dapat uang gampang. Seharusnya yang benar itu tanamkan niat baik ke anak. Nah, kamu tadi di sekolah urusannya bukan untuk ijazah, itu buat dapat uang banyak, tidak. Kamu saya didik sekolah tinggi biar nanti kamu manfaat pada umat. Nah, masalah kamu dapat uang berapa, kerjaan apa, itu sudah dijamin sama Allah rezeki itu. Pokoknya saya didik kamu nak dari SD, SMP sampai kuliah ini, saya amanatkan ke kamu untuk jadi orang yang manfaat kepada umat. Ini nanti beda. Niat baik dari orang tua ke anak seperti itu nanti beda. Kalau anak ini nanti jadi Pak, bedanya itu ajaib nanti. Kalau orang tua dari kecil, dari awal dia mendidik itu niatnya untuk manfaat kepada umat, itu nanti dia kalau sukses jadi pejabat, insya Allah tidak korupsi. Jadi dokter, insya Allah dokter amanat. Kadang sekarang kan repot ya. Mau ndak pejabatnya, ndak dokternya, itu banyak oknum-oknum yang mereka nggak jujur dalam pekerjaannya. Pejabatnya koruptor banyak, padahal kurang pendidikan apa? S1, S2, pejabatnya punya jabatan menteri, tinggi jabatannya, tapi kok bisa begitu? Padahal orang berpendidikan, kok bisa ngambil uang yang bukan haknya, itu gimana? Kenapa? Salah satunya itu tadi. Mungkin gara-gara pas dididik awal itu dari dia kecil orang tuanya itu niatnya seperti itu, cari uang, makanya akhirnya berdampak pada anak. Tapi kalau kita dari awal itu didik, nah jadi anak yang manfaat, jadi orang yang manfaat, kamu tak soalkan tinggi, harus jadi orang yang bermanfaat, itu nanti beda. Dampak niat baik ke orang tua akan ke anak, dan anak itu jadi orang yang manfaat, jadi pejabat amanat, jadi dokter yang benar-benar profesional. Kadang sekarang kan seperti itu, dokter penting datang suntik. Beda dia nangani sekeluarga sama orang itu beda. Seharusnya dianggap keluarga semua. Penanganan terbaik itu gimana? Sekarang tuh banyak pasien terbengkalai kadang-kadang, apalagi sekarang COVID ini. Kadang tidak COVID dibilang COVID. Ini semua gara-gara itu tadi. Kadang kita tuh salah niat, menanamkan niat pada anak-anak kita, yang kita tanamkan pada anak kita, dapat ijazah, nanti kerjaan enak, uang banyak. Sampai coba tanya orang tua zaman sekarang, rata-rata jawabannya gitu. Lah apa sekolah? Oh ben kerjanya gampang kok, urusannya uang. Nah ini nanti bahaya. Bahayanya di situ. Niat dari orang tua itu mempengaruhi ke anak. Karena itu di sini Nabi Muhammad mengingatkan, dan hadis ini dikutip oleh para ulama di awal kitab mereka. Banyak kitab-kitab hadis itu yang pasti diawali dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu tergantung niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu pasti sudah. Karena itu pinter-pinter kita menata niat dalam segala hal, lebih-lebih dalam mendidik anak kita. Ini Isa itu saya kira minta. Saya tahu ya. Berempat jam. Contoh lagi, ada zaman dulu itu namanya Raja Tuba. Ini gara-gara hebatnya niat soleh, niat yang baik itu.
nanti dampaknya sangat luar biasa. Raja namanya Raja Tuba. Raja Tuba ini salah satu daripada Raja Yaman. Jadi di Yaman itu Pak, kalau ada orang yang jadi raja disebut Tuba. Sama seperti di Cina. Cina tuh kalau rajanya Kaisar, atau kalau di mana itu, pokoknya ada gelar raja masing-masing kan ada. Di Yaman itu kalau yang jadi raja itu namanya Tuba. Semudahnya Raja Tuba. Raja Tuba ini saat itu dia ini orangnya seneng keliling dunia. Saat itu dia bersiap-siap keliling dunia dengan pengikut yang banyak. Nah, di antara pengikutnya itu ada sekitar 400 ulama. Ini sebelum zamannya Nabi Muhammad, zaman Bani Israel dulu. Dan ini disebutkan di kitab tafsir Ibnu Katsir ada, di kitab tafsir yang lain ada. Raja Tuba ini dia orangnya keliling dunia dan membawa pasukan pengikut yang begitu banyak. Saat itu dia mau keliling dan dia mengajak 400 orang ulama saat itu, orang yang ngerti agama saat itu 400 orang diajak keliling. Setiap dia singgah di satu negeri disambut luar biasa, dihormati luar biasa. Sampai ke kota sana dihormati luar biasa, disambut luar biasa. Sampai kemana-mana disambut semua, namanya raja. Kunjungan presiden ke Kalimantan ya disambut semua. Tapi ketika sampai di kota Mekah, Raja Tuba ini nggak disambut sama sekali, biasa. Orang Mekah itu sambutannya biasa, nggak nyambut biasa. Raja Tuba sakit hati. Ini kota apa ini? Kok kurang ajar ini? Penduduknya nyambut saya nggak seperti yang lain. Mereka hormat sama saya, tahu saya siapa saya ini, saya raja. Akhirnya raja ini tanya sama para ulama, ini kota apa? Oh ini kota Mekah raja. Mekah ini mereka sudah punya simbol kemuliaan yaitu Ka'bah. Makanya mereka itu memuliakan raja-raja biasa aja. Mereka punya simbol kemuliaan yang mereka yakini ini paling mulia, yaitu Ka'bah. Salah satu simbol kemuliaan. Nah, akhirnya raja ini dalam hati, ini perlu tak kasih pelajaran ini orang-orang sini. Dia berniat Ka'bah itu akan dirobohkan sama dia. Saya singgah di sini berapa hari tak robohno itu Ka'bah. Niat tok itu, baru niat. Keesokan harinya langsung tiba-tiba Raja Tuba ini langsung sakit. Belum sempat melaksanakan niat jeleknya, sakit. Ya. Akhirnya didatangkan para tabib, dokter kalau sekarang dari manapun didatangkan. Nggak ada yang bisa menyembuhkan sama sekali. Rambutnya di kepalanya ini sakit yang luar biasa hingga dia ini pusing dan lain-lain. Ini rambutnya ini ibaratnya brodoli gitu. Penyakit yang luar biasa tiba-tiba datang dan tidak bisa disembuhkan. Akhirnya salah satu dari 400 ulama ini ada yang orangnya ini alim. Dia dekat ke Tuba, Raja Tuba, raja, kayaknya dia nggak beres ini. Insya Allah saya tahu penyembuhnya sampean ini saya tahu. Tapi saya pengen ngomong 4 mata, arba'atu ain, 4 mata aja. Akhirnya benar 4 mata. Pas 4 mata itu akhirnya si ulama ini tanya, wahai raja, jujur sama saya, kamu di kota suci Mekah ini yang ada Ka'bah itu simbol kemuliaan, kamu di sini di hatimu ada unek-unek apa? Akhirnya raja buka rahasia di hatinya itu, yang iya saya memang gara-gara kemarin masuk tidak dihormati sama orang-orang Arab ini, karena mereka punya simbol kemuliaan di Ka'bah ini. Saya itu punya kerentek, punya niat pengen menghancurkan Ka'bah itu. Nah ini raja, ini yang membuat penyakitmu ini tidak bisa disembuhkan. Yang buat kamu sakit ya ini. Udah, niat itu kamu urungkan wahai raja, hilangkan dari hatimu. Jadi Raja Tuba dan pengikutnya ini
Dia Islam ngikuti Nabi saat itu, Nabi di zaman itu. Tapi syariatnya beda sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kan Ka'bah itu kiblatnya, Ka'bah itu untuk haji. Ini beda. Syariatnya masih beda. Kemudian setelah itu diurungkan, benar, tanpa dikasih obat tiba-tiba sembuh semua penyakit yang ada di tubuhnya, semuanya sembuh. Akhirnya raja meneruskan perjalanan, terus perjalanan di Mekah, meneruskan perjalanan. Kemudian tiba-tiba setelah sekian jauh, tiba-tiba 400 ulama, 400 orang yang ahli kitab ini semuanya ngomong sama raja, wahai raja, mohon maaf, kalau kami diizinkan, kami pengen bermukim di sini, pengen menetap di sini. Rajanya kaget, loh, kenapa kalian sok kompak mau di sini semua? Iya wahai raja, karena di kitab kita itu tempat inilah nanti yang akan menjadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Ahmad atau Nabi Muhammad. Kami pengen nanti anak cucu kami yang menjadi ansor, penolongnya Nabi tersebut. Akhirnya karena mereka memaksa raja minta izin untuk jadi orang situ, kosong itu tanah lapang kosong. Akhirnya benar diizinkan aja, udah ya wes kalau begitu kalian 400 orang kalau pengen di sini ya sudah, saya izinkan. Tapi saya titip surat ini. Titip surat ini, nanti kalau Nabi akhir zaman itu datang, sampaikan surat ini padanya. Kalau aku masih hidup, aku akan jadi pendukungnya. Salamkan untuk dia. Surat dibawa oleh salah satu orang yang alim tadi, yaitu orang yang ngasih tahu penyakitnya tadi, gara-gara penyakit tadi yang di Mekah tadi, dikasihkan itu, karena dia yang paling alim, paling pinter. Dikasihnya titip, kasihkan ke anak cucumu. Kalau memang Nabi itu belum datang, kasihkan, wasiatkan terus ke anak cucumu sampai Nabi itu datang, dan nanti biar dibaca oleh Nabi tersebut. Akhirnya benar, Raja Tuba membuat rumah. Sebelum dia pergi jadi padang pasir buat rumah, dia hadiahkan rumah itu untuk Nabi akhir zaman. Ini nanti rumah ini saya hadiahkan agar disinggahi oleh Nabi akhir zaman itu. Nah kamu wahai orang yang paling alim, kamu yang menempati rumah ini dan anak cucumu sampai Nabi itu datang. Bener akhirnya Raja Tuba pergi. Kemudian berlalulah masa Al-Fa'am, 1000 tahun. 1000 tahun selanjutnya berlalu 1000 tahun. Saat itu Nabi Muhammad pas hijrah sampai di Madinah. Sampai di Madinah, para sahabat itu berebut pengen pertama kali diampiri sama Nabi. Ontanya itu dibuat rebutan, Nabi mampir tempat saya dulu, rebutan. Hanya dah tinggalkan. Biarkan onta ini berjalan sendiri. Dia berhenti di depan rumah siapa, yaitu aku akan mampir itu di situ. Biar adil juga. Lepas onta ini biar jalan sendiri. Nanti dia berhenti di depan rumah mana, di situ aku akan turun. Bener. Akhirnya onta ini masuk ke Madinah, melewati rumah-rumah satu demi satu dilewati. Pas di suatu rumah itu kelihatan bangunan tua, onta itu berhenti cet. Kemudian Nabi turun. Akhirnya masuk ke rumah itu. Yang punya rumah itu adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori. Subhanallah, singkat cerita, Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah cucu dari ulama yang dititipi surat oleh Raja Tuba 1000 tahun lalu. Dan suratnya dibawa oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansori, dikasihkan Nabi dan dibaca oleh Nabi di surat itu. Di antara surat itu ada bait yang sangat luar biasa. Bait dari Raja Tuba itu. Syahidtu ala Ahmada annahu rasulun minallahi bari'un nasami. Falau mudda umri ila umrihi lakuntu waziran wabna ammi. Aku bersaksi, syahidtu ala Ahmad annahu, aku bersaksi bahwasanya Nabi Ahmad, Nabi Muhammad, dia adalah rasulun minallah, utusannya Allah. Di suratnya itu bari'un nasami, yang menciptakan makhluk, yang menciptakan manusia. Falau mudda umri ila umrihi, andaikan umurku dipanjangkan sampai ketemu pada Nabi tersebut,
maka lakuntu waziran wa ibna ammi, aku akan menjadi pembelanya, aku akan menjadi pengikutnya. Wajahatu a'da'ahu, dan aku akan bisayfi a'da'ahu, wajahatu bisayfi a'da'ahu wa farrajtu an sudurihi kulla hammi kulla ghammi, dan aku akan ikut berjuang dengannya, ikut berjuang, ikut berperang, mengangkat pedang membelanya, sehingga aku pun bisa mengukir senyum di wajahnya, menyenangkan hatinya. Itu isi surat daripada Raja Tuba tersebut. Subhanallah, suratnya dengan niat baiknya Raja Tuba itu, suratnya sampai dibaca Nabi padahal 1000 tahun. Dan jenengan tahu, rumah tua yang ditempati Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari itu rumah bangunan asli dari Raja Tuba, hadiah untuk Nabi, dan benar-benar diwujudkan oleh Allah gara-gara niat baiknya. Niat baiknya pengen menghormati Nabi akhir zaman, aku bangunkan rumah ini. Sampai 1000 tahun rumah itu terjaga karena niat baiknya. Dan betul-betul Rasulullah masuk ke rumah tersebut ketika beliau hijrah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu niat baik ini luar biasa. Niat baik ini luar biasa sekali. Tanamkan niat baik yang sebanyak-banyaknya ketika kita melakukan sesuatu. Apapun itu, semenjak itu perbuatan yang bukan maksiat, maka tanamkan niat yang baik. Karena itu, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Misalkan kalau kita tidak bisa sedekah karena tidak punya uang, niat, Pak, ya Allah, kalau saya punya uang banyak, saya akan sedekah seperti itu loh, orang kaya itu, masya Allah, ahli sedekah. Itu nanti di akhirat sama pahalanya. Ya Allah, kalau saya punya ilmu akan saya sebarkan seperti masya Allah itu ulama terkenal, masya Allah ahli dakwah ini. Kalau saya punya ilmu, ya Allah, saya pasti akan seperti itu. Niat-niat seperti itu nanti itu semua akan didapatkan. Orang miskin pengen haji, ya Allah, saya pengen haji pas Idul Adha, gerantes nang, ya Allah, kalau ada uang pas saya pengen berangkat haji. Itu dengan niat seperti itu, nanti di akhirat itu ada orang-orang yang mereka karena pinter niat, dan kalau ada kesempatan mereka melakukannya. Mau dikasih oleh Allah betul-betul kesempatan dilakoni tenan, niku niat. Orang-orang yang di dunia cuma niat itu nanti di akhirat mereka banyak dapat pahala dari niatnya. Karena itu, kalau kita melakukan sesuatu, tata niat yang baik. Nah, para ulama itu, guru-guru kita itu ngajari, Pak. Kalau kita melakukan sesuatu itu, kalau kita sulit, niat yang baik itu apa aja ya? Udah, tidak bisa saya. Pengen gampang itu. Saya niat seperti niatnya hamba-hamba Allah yang soleh. Solat, saya niat, ya Allah, solat seperti solatnya hamba-hambamu yang soleh yang kau cintai. Itu nanti masuk semua. Itu beda itu. Orang sholat sangger sholat, kalau orang sholat mau sholat niat, ya Allah, saya niat mendekat kepadamu, beribadah padamu seperti ibadahnya, niatnya orang-orang sholat yang kau cintai. Itu paling enak. Punya anak, saya didik anak, ya Allah, seperti didiknya orang-orang sholat yang kau cintai ketika mereka mendidik anaknya. Niat itu tanamkan terus di setiap kita melakukan apa aja. Kalau kita tidak bisa memperinci, maka para guru kita tuh ngajari. Nawaitu kama nawasalafusna salafuna saleh. Saya niat sebagaimana niatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah dalam mendidik anak, dalam belajar, dalam bekerja, dalam ibadah. Itu ketika kita memulai, usahakan niat itu kita sambung dengan niatnya orang-orang soleh. Itu nanti ada keajaiban dan keberkahan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya niat seperti niatnya orang-orang soleh yang engkau cintai, ya Allah, hamba-hambamu yang engkau cintai. Saya sholat, niat seperti mereka niat. Saya bekerja, niat seperti mereka niat bekerja. Saya ini, saya itu, semuanya disambung dengan niat baik. Insya Allah itu semua akan mendatangkan keberkahan dan akan
Allah itu memberikan anugerahnya sesuai dengan niat yang kita niatkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menata hati kita, pandai menghiasi hati kita dengan niat-niat yang saleh dalam setiap aktivitas kita, sehingga keberkahannya tidak akan habis, keberkahannya akan selalu ada, dan kita terhitung menjadi orang-orang yang akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.